3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sriono, Mbak, dari Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota. Dalam kesempatan ini dari Forum Kamsel Pelangi Polres Mojokerto Kota akan mengadakan kegiatan mungkin memberikan masukan, saran atau himbauan kepada kaum atau warga masyarakat Mojokerto Kota. Mungkin bisa diperkenalkan, Pak? Siap. Iya, monggo. Nama saya Sasa, usia saya 20 tahun, saya mahasiswa Pak. Asli Mojokerto. Asli Mojokerto. Ya. Mantap, masih muda Mojokerto. Ini Mbak, Ya. saat ini kan pandemi belum selesai. Kemudian aktivitas tertib berlalu lintas, saya lihat sekarang itu masyarakat kok kurang ya? Kurang Ya. atau saya yang salah? Sepertinya dari dulu ya Pak ya? Gitu ya, kurang ya. Tentang tertib berlalu lintas di Ya. pandemi ini. Mungkin tanggapan dari Mbak Sasa sebagai perwakilan kaum milenial sekarang, yang Ya. era sekarang gimana? Kalau tanggapan saya terkait dengan masyarakat yang kurang tertib lalu lintas, kayaknya sudah dari dulu Bapak ya. Itu tentang kesadaran masing-masing dari orangnya gitu Pak. Kita nggak bisa, misalnya dari pemerintah sudah ada undang-undangnya yang sangat jelas, Ya. sudah ada sanksinya, dari kepolisian juga sering mengadakan razia dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari masyarakatnya ini memang tidak punya kesadaran diri untuk melindungi dirinya Ya, sendiri betul, atau betul. masyarakat lainnya gitu, orang-orang lain gitu. Ya sama saja. Ini sih Betul, semuanya betul. tergantung kesadaran Ya, dari diri sendiri. seharusnya warga masyarakat itu walaupun di saat ini adanya pandemi corona yang belum selesai ya, kita Iya. anggap belum selesai. Belum. Seharusnya harus patuh, taat, tertib berlalu lintas itu yang Iya. pertama. Yang kedua harus juga patuh, taat, disiplin tentang protokol kesehatan. Iya. Kita jumpai juga ada menggunakan masker, Iya. tidak pakai helm. Iya. Terus sebaliknya gunakan helm, nggak gunakan masker. Gimana dengan adanya Perwali nomor 55 tahun 2020 ini? Iya. Dengan adanya Perwali nomor 55 tersebut, ini sebuah sikap tegas dari pemerintah Kota Mojokerto untuk masyarakat supaya lebih aware sama dirinya sendiri dan juga orang lain gitu Pak, dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun gitu kan Pak. Tapi ya itu, meskipun ada sanksi yang sudah dibuat gitu kan, masyarakat ini masih suka menyepelekan gitu loh Pak. Betul. Masih suka menyepelekan. Tapi kalau pemerintah bisa menjalankan sanksi tersebut dengan tegas dan selalu ada satgas-satgas yang memantau hal tersebut, lalu memberikan sanksi memang untuk masyarakat yang melanggar, saya rasa sangat bagus sekali sih Pak. Jadi bisa menjadi efek jerah juga kepada masyarakat, karena kalau dikasih himbauan-himbauan saja ini rasanya kurang gitu untuk Betul, ya. mengetuk Hati warga Bener. masyarakat khususnya Iya. Mojokerto Kota, betul. Kayaknya memang harus dikasih Kalau nggak salah hukuman itu dulu. dari instansi-instansi yang terkait, baik dari Polri, dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah daerah itu sudah memberikan himbauan-himbauan Iya. tentang protokol kesehatan, tentang tertib berlalu lintas dalam menghadapi pandemi itu Iya. sudah. Terkadang masyarakat ini, Iya. masyarakat ini kadang, mohon maaf ini, masyarakat kadar kedisiplinnya terkadang Iya. kalau hanya ada aparat, Iya. ada polisi, kemudian ada operasi, sekarang kan adanya operasi justisi itu Iya. untuk penegakan tentang protokol kesehatan. Iya. Menurut Mbak, dengan adanya kegiatan operasi justisi di kalangan anak-anak muda gimana tanggapannya? Bagus banget sih Bagus Pak ya? kalau menurut saya, karena itu tadi masyarakat nih kalau nggak diketok gitu, kalau nggak disenggol dulu kayaknya belum benar-benar tersentuh gitu, atau mungkin belum benar-benar wah ternyata ini sanksinya ada bener loh gitu. Mereka masih yang kayak ya udah cuma peraturan gitu kan. Toh nggak ada mata-mata atau mungkin nggak ada razia dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan dilakukannya razia tersebut, masyarakat akhirnya wah ternyata beneran ada nih razianya dan sanksinya benar-benar diterapkan gitu. Dengan adanya pandemi corona saat ini kan seharusnya masyarakat itu lebih disiplin. Disiplin pasti. Kita tidak usah takut dengan adanya pandemi virus corona. Iya. Kita tidak usah gentar Iya. dengan adanya
vaksin, mohon maaf corona. Ya. Kita tidak usah meremehkan ini. Terkadang masyarakat itu meremehkan. Nah ini, banget. yang meremehkan ini juga kita bahaya. Ya. Apabila karena di situ kan ada apa itu namanya corona itu kan disebabkan karena mungkin udara. Ya. Kemudian karena jabat tangan. Ya. Ya. Kemudian dengan yang lainnya. Nah, menurut Mbak Sasa ya, untuk mengantisipasi agar wilayah Mojokerto ini tidak lagi zona merah. Nah, ini yang ditakutkan kan pemerintah daerah itu zona merah. Itu gimana? Sebagai kaum milenial ini. Iya. Kalau menurut saya ya itu tadi Pak. Kita harus bisa keluar dari zona merah kalau masyarakatnya benar-benar disiplin. Disiplin itu harus memang. Kalau nggak disiplin ya percuma. Kita sempat mau ke zona biru, orange kalau nggak salah waktu itu. Tapi balik lagi ke merah karena ternyata ada tambahan yang positif gitu Pak ya. Nah itu tadi karena mungkin masyarakat merasakan euforia udah selesai kayaknya corona gitu, akhirnya melupakan protokol kesehatan yang memang seharusnya terus dilakukan untuk tetap menghadang si corona ini gitu ya Pak. Tapi karena masyarakat ikut euforia itu menganggap remeh dan kayaknya udah selesai deh, dikira kayak yang pandemi sebelumnya yang cuma berapa bulan gitu kan sudah selesai gitu, tapi ternyata corona nggak berhenti di situ gitu. Itu yang akhirnya kayak ya udah kita masih tetap stuck di zona merah. Ini gitu. yang mungkin masyarakat mungkin kaum milenial bisa disampaikan perwakilan dari Mbak Sasa ini bahwa pandemi itu belum selesai. Belum selesai. Karena vaksin, obat belum ditemukan. Belum. Lebih baik saat detik ini pencegahan itu yang lebih baik. Iya, benar. Nah, pencegahan itu yang lebih baik dengan cara 3M itu mungkin. Iya. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak kalah pentingnya makan minuman yang bervitamin, serta istirahat yang cukup. Nah, itu terkadang saat ini mohon maaf ya kalau anak-anak muda ini sampai 3 hari cangkruan gimana ini? Malam-malam ini ada jaga jarak terus gimana? Banyak banget memang kafe-kafe yang masih buka di masa pandemi gitu ya, karena kemarin sempat lengah juga setelah ditutup, terus habis itu kita kayak ya itu tadi yang saya bilang kayaknya udah selesai deh, terus diizinkan kembali untuk buka, akhirnya mereka melupakan itu tadi protokol kesehatan. Terus karena kafenya juga mungkin habis pendapatannya berkurang, dibuka lagi kan pendapatannya banyak. Ini ekonomi ya Pak? Dilema terkadang ya. Iya benar juga gitu. Pemerintah daerah kemudian dengan para kaum pengusaha. Kalau dibuka itu nanti ada klaster baru. Kalau nggak dibuka ini nanti perekonomian itu kasihan. Itu gimana? Ya itu tadi sih Pak, pemerintah sendiri saya lihat ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM dan untuk masyarakat Kota Mojokerto. Dari pusat sendiri juga sudah memberikan prakerja dan lain sebagainya, dan di situ juga ada pelatihannya. Nah itu mungkin menurut saya bisa diterapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat untuk bisa diolah sendiri untuk menjadikan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Berarti intinya kafe dibuka monggo. Perekonomian bisa berjalan dengan syarat disiplin protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Benar. Dan itu yang harus tegas sih pemilik kafenya Pak ya. Karena selama ini itu kan di Perwali kan ada. Nomor 55 tahun 2020 bahwa apabila para pengusaha bisnis dan tidak memberikan pelayanan, tidak sesuai dengan Perwali 55, tidak memberikan pelayanan dengan menggunakan masker, terus menyarankan pelanggannya tidak menggunakan masker, itu bisa kena sanksi 55 nomor 20. Benar sekali Pak. Jadi itu memang kembali lagi ke pemilik usahanya, bagaimana dia juga berusaha menerapkan protokol kesehatan itu. Karena mungkin kalau dari individunya sudah pakai masker, tapi kalau dari pemilik usahanya misalnya dari tempat duduknya saja tidak ditata dan lain sebagainya, mungkin mengakibatkan adanya keriuhan. Itu juga kembali juga daripada pengusahanya juga disiplin protokol, kemudian pelanggannya juga disiplin protokol, keterkaitan antara para pengusaha dan warga masyarakat konsumen atau yang lainnya harus protokol kesehatan disiplin. Kemudian ini pernah kita lihat, kita jumpai, mesti Mbak tahu, menggunakan helm, tidak menggunakan masker atau sebaliknya. Banyak kan? Kemudian
ibu-ibu, mohon maaf Iya. saya nggak mengecilkan ibu itu atau mama. Iya. Mama ya gitu, goncengan membawa anak-anaknya, Iya. mamanya menggunakan masker, anaknya tidak. anaknya tidak dan tidak menggunakan helm anak-anaknya. Iya. Nah itu gimana? Sering, Pak. Nah kita coba itu. Iya, kalau itu mungkin kadang ada orang yang beranggapan kayak gini Pak, anak kecil nggak ada maskernya mungkin kebesaran, atau mungkin ada juga emak-emak yang kayak anak kecil mah nggak masalah, padahal itu yang masuk ke rentan kena bahaya gitu kan Pak ya. Ini Mbak ya, terkait dengan tertib berlalu lintas, mohon maaf di kalangan muda-muda itu sekarang banyak, khususnya cowok-cowok ini kalau nggak Iya. salah, cowok-cowok ini, Iya. mohon maaf ini, cowok-cowok itu kok masih banyak satu kenapa bro? Iya. Padahal itu membisikkan Iya. pendengaran tetangga daripada pengguna pemakai jalan Iya. yang lainnya. Kemudian bukan speknya, Iya. kemudian tidak menggunakan jas spion. Mm-mm. Itu gimana? Tanggapan sebagai kaum milenial. Mohon maaf ini kalau Iya. saya sorotnya ke kaum Iya, milenial. iya benar Pak, anak muda memang perlu dibimbing Pak ya. Jadi memang kalau mereka yang bikin memodif sepedanya seperti itu, saya rasa mereka yang di usia masih labil Pak ya, masih ingin menunjukkan ini loh saya gitu, Dirinya. keakuannya, Dirinya. ya keakuannya gitu. Jadi mereka ingin diakui saja di lingkungannya bahwa dia keren dengan hal tersebut gitu loh Pak. Padahal itu keliru gitu, menurut standar kan pasti keliru sekali gitu, tapi mereka banyak yang tidak peduli gitu. Padahal sekarang saya juga pernah sering lihat itu menggunakan ban kecil. Ya. Padahal ban kecil itu rawan. Iya. Mohon maaf ini ya, katanya orang-orang Jawa itu Indonesia itu minta, ngono ya, nah gitu kan. Padahal orang Jepang itu memproduksi sepeda motor itu sudah speknya diukur dengan ukuran kecepatan ini, besarnya ban seperti ini, kemudian spion dengan ukuran ini kok. Wong Jawa iso kok ngeteni tok. Nah itu ya kan. Itu menurut Mbak gimana? Ban yang standar, kemudian spion digantikan kecil yang tidak standar, menurut Mbak gimana? Ya itu tadi Pak, kalau mereka itu pasti ingin menunjukkan bahwa ini stylenya dia gitu loh, ini tuh gayanya dia, menurut mereka tuh keren, padahal sebenarnya tidak sama sekali dan itu melanggar aturan gitu kan. Mungkin itu di circle-nya mereka tuh, di kelompoknya mereka memang seperti itu, jadi ikut-ikutan gitu loh Pak. Jadi dirasa kayak, wah kayaknya keren nih kalau saya pakai ini gitu. Padahal mungkin yang bisa memodif sepedanya seperti itu, mungkin memang dipakai untuk yang lebih profesional. Misalnya ada kan lomba modif seperti itu, mungkin bisa diterapkan di situ gitu. Tapi mereka menyalahgunakan untuk dipakai di jalan raya. Kalau memang itu lomba-lomba modif memang diperbolehkan. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu kan dimodifikasi, mengganti, kemudian dipergunakan untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Itu juga mengakibatkan kecelakaan, membahayakan diri sendiri, juga orang lain. Nah, itu yang perlu mungkin nanti disampaikan ke rekan-rekannya bahwa itu modif itu boleh dengan syarat berkreativitas. Nah, itu boleh dalam arti dalam kegiatan lomba-lomba. Kalau digunakan untuk mengendarai kendaraan itu berbahaya. Kemudian untuk tertib berlalu lintas, terkadang anak-anak muda itu banyak. Mohon maaf, bukan banyak ini. Ada lah, nanti dikira saya mau menjustis anak-anak muda ini. Ya ada lah. Anak muda banyak yang melanggar itu sih Pak. Yang tua melanggar ya banyak. Itu anak-anak muda itu kalau ada polisi, dia lewatnya jalan-jalan gang kecil. Nah itu tidak menggunakan pakai helm, tidak tertib berlalu lintas, kemudian goncengan tiga. Nah itu masuk istilahnya gang-gang tikus atau gang-gang kelinci. Ya, yang sekiranya nggak ketahuan. Itu gimana menurut Mbak? Itu dia, karena mereka takut Pak. Pertama pasti. Hanya takut polisi, bukan takut karena bahaya nanti terjadi kecelakaan ya. Bukan takut bahaya, malah takut polisi. Karena mereka pasti kebagian besar itu tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, gitu. Pasti kebanyakan anak-anak yang juga di bawah umur, misalnya masih SMP atau memang belum memiliki standar untuk menggunakan sepeda motor gitu kan Pak. Mereka punya ketakutan tersendiri untuk menghadapi. Sudah pasti kalau di luar kadang kelihatan samar, tapi kalau kena polisi mereka udah kayak yang pengen nangis gitu loh Pak. Iya memang betul. Itu sering kita jumpai pada waktu ada operasi, kalau
wah benar yang disampaikan Mbak itu kalau di luar, wah gagahnya, gagahnya kalau sudah tertangkap, tertilang polisi akhirnya menangis. Berarti pengawasan dari guru, pengawasan dari orang tua, lingkungan itu harus itu penting sekali sih Pak, terutama pada orang tua. Kalau sudah tahu anaknya belum sepantasnya menggunakan kendaraan bermotor, seharusnya tidak diizinkan. Karena lagi-lagi anak keluar rumah pasti seizin orang tua kan Pak. Nah itu dia. Jadi orang tua sih yang harus lebih aware kepada anaknya, nggak melulu yang selalu nurutin apa maunya anaknya. Terkadang, mohon maaf ini, tidak seluruhnya. Terkadang orang tua itu bangga. Punya anak masih di bawah umur, oh anakku iso sepedaan. Ya kan dilihat tetangganya kanan kirinya bangga. Kalau menurut Mbak gimana itu sebagai nantinya kan sebagai orang tua? Orang tua yang seperti itu gimana ya Pak? Memang kadang ada orang tua yang terlalu berlebihan untuk memberikan fasilitas kepada anaknya. Itu ya, terlalu berlebihan karena mungkin rasa sayang yang begitu besar terhadap anaknya, jadi apa-apa itu yang diminta anaknya itu diturutin dan pengen membuat anaknya keren itu tadi loh Pak. Wah keren nih kalau anak saya kasih ini gitu, karena mungkin rasa sayangnya itu tadi yang terlalu berlebihan dan mungkin tidak mengerti aturannya seperti apa, harusnya seperti apa, seperti itu. Berarti bagi orang-orang tua yang mungkin memanjakan anaknya harus berubah. Harus tahu juga. Harus berubah. Dimulainya di mana gitu harus kan. berubah. Boleh sayang, boleh dimanja, tapi kan harus tahu aturan juga. Kemudian batasan-batasan umur, mana yang boleh menggunakan roda 2, kemudian mana yang boleh menggunakan roda 4, seharusnya orang tua harus memahami. Tahu itu, Kemudian tentang sekarang ini banyaknya anak-anak sekolah di saat pandemi ini kan tidak masuk sekolah, digunakan untuk balapan liar. Iya kan, balapan liar. Itu gimana? Itu pengawasan dari orang tua juga, tapi yang namanya orang tua juga nggak selalu bisa mengawasi anaknya 24 jam Pak ya. Pasti yang namanya orang tua sekali-sekali mengizinkan anaknya untuk keluar rumah atau untuk bermain gitu kan. Dan mungkin banyak orang tua juga yang nggak tahu nih kalau anaknya ikutan balapan liar dan sebagainya, entah pulang-pulang jatuh bonyok atau apa baru tahu gitu kan Pak. Itu lagi-lagi sih kembali ke circle anaknya itu tadi loh Pak. Hubungan teman, lingkungan dari anaknya itu tadi. Kalau memang lingkungannya seperti itu, kebanyakan anak pasti ikut-ikutan Pak. Tapi kalau misalnya lingkungannya yang anaknya game, pasti game terus kan. Tapi kalau lingkungannya seperti itu, udah pasti ikut-ikutan seperti itu gitu. Jadi ya gimana, orang tua nggak mungkin menjadi sebenarnya orang tua itu terkadang tidak menyalahkan orang tua. Terkadang teman, lingkungan, kita nggak bisa kontrol sampai sejauh itu kan. Karena orang tua kan terkadang juga sering bekerjanya waktu untuk bekerja, jarang untuk mengawasi anak. Terkadang juga anak tergantung daripada teman, kerabat, hubungan setiap harinya. Maka dari itu untuk anak-anak muda mungkin disampaikan nanti ke rekan-rekannya yang masih muda-muda, yang masih mencari mencari harga jati diri seperti itu tadi, dengan tertib berlalu lintas, mengurangi spek-spek yang bukan standarnya, bahan ukurannya, kemudian ban kecil itu juga keliru, itu juga membahayakan diri sendiri bila terjadi kecelakaan. Kemudian merubah kaca spion dengan yang kecil apabila nanti akan berbelok kiri atau berbelok kanan, kemudian juga tidak lihat, berbahaya juga terjadi kecelakaan. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk tertib berlalu lintas. Sementara itu, mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan dalam kegiatan forum keselamatan berlalu lintas khususnya di Polres Mojokerto ini. Mungkin masukan itu kepada kita, mungkin yang jelas kita pasti ada kekurangan. Itu mungkin ada dari kaum milenial, mungkin bisa memberikan masukan. Kalau dari saya sih, entah mewakili teman-teman atau tidak ya, yang pasti kebanyakan anak muda itu takut yang namanya polisi. Padahal kalau kita pahami polisi ini sebagai pengayom masyarakat, gitu ya, melindungi masyarakat, gitu kan Pak. Polisi bukan, nggak semuanya galak, nggak semuanya
berkelakuan keras, tapi mereka sudah melakukan tugasnya dengan tegas. Dengan penegakan hukum. Ya, dengan tegas dan sesuai dengan hukum pastinya. Ya, saya berharap sih polisi bisa menunjukkan citranya sebagai pengayom masyarakat, terus bahwa mereka juga melindungi masyarakat, tidak hanya memberikan sanksi-sanksi yang memang sudah ada pada peraturan gitu. Jadi mungkin lebih menunjukkan kehumanisan seperti itu ya kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin masukan daripada mewakili beberapa elemen, tidak hanya elemen kaum muda, mewakili elemen-elemen semuanya. Kita mungkin akan berusaha. Ya, kesempurnaan itu adalah milik Allah. Nah, yang penting kita ada dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto ada upaya untuk menuju ke kebaikan. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga didukung oleh masyarakat. Iya. Semua elemen masyarakat untuk tertib, patuh, taat harus. Nah, itu untuk berlalu lintas. Iya. Kemudian di era pandemi ini juga harus patuh taat tentang protokol kesehatan. Agar di wilayah Mojokerto kota ini tidak kena zona merah lagi. Ya, kami berharap juga seperti itu sih segera berakhir corona ini sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak ada kekhawatiran. Iya. Terima kasih Mbak waktu yang diberikan dalam kesempatan ini kami dari Satuan Polres Mojokerto Kota tidak kurang-kurangnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan suara masukan mudah-mudahan nanti ini berkelanjutan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tertib berlalu lintas. Disiplin adalah vaksin corona.